Suara saya agak anomali ya. Ya iyalah, dengan biaya kampanye yang 506 miliar ini, siapa sih yang nggak pusing kalau nggak menang? Hola netizen yang tercinta, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menjadi pasangan calon dengan pengeluaran terbesar di Pilpres 2024. Berdasarkan laporan KPU, Ganjar Mahfud menghabiskan dana kampanye sebesar 506 miliar rupiah. Urutan kedua ditempati pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pasangan itu menghabiskan dana kampanye sebesar 207 miliar rupiah. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin menjadi pasangan dengan pengeluaran terkecil. Pasangan Amin menghabiskan dana sebesar 49 miliar rupiah. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan KPU akan menindaklanjuti laporan dana kampanye masing-masing calon. Mereka menunjuk kantor akuntan publik atau KAP untuk mengeceknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ganjar Mahfud keluarkan dana kampanye paling banyak, tembus 506 miliar. Pantesan tidak seterima itu Pak Ganjar sama perolehan suaranya di Pilpres kemarin yang cuma 16% setara HP Lobet. 506 miliar itu angka yang sangat banyak, bro. Itu kalau lu pakai buat karaokean di Inul Vista. Sampai lebaran 15 kali lagi, masih lanjut lu karaokean. Ini cuma ditukar sama 16% suara. Aduh ya Allah, pantes sih stres sampai mau mengajukan hak angket gitu. Ya gimana ya suaranya? Itu suaranya 16% kayaknya suara sumbang dah. Sama suara penolakan rakyat sama kepemimpinan Pak Ganjar yang kemilintih, ke cokolay help lah pokoknya. Semangat terus ya. Sekarang saya ngerti kenapa Pak Ganjar pernah ngeluarin statement seperti ini. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Cocok. Ya. Dan jangan lupakan statement yang ini. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya. Agak anomali ya dengan suara saya ya. Nah, gimana nggak ngomong seperti tadi tuh? Emang kamu percaya suara saya segitu? Suara saya agak anomali ya. Ya iyalah, dengan biaya kampanye yang 506 miliar ini, siapa sih yang nggak pusing kalau nggak menang? Dan lagian biaya kampanye sebanyak itu dapat dari mana dan dipakai buat apa aja ya? Apa ini semua didapat daripada donasi yang diminta ke rakyat kemarin ya? Kalau gitu kasihan banget ya, uang 506 miliar daripada rakyat ini dibuang-buang untuk kampanye dan istilahnya tidak ada return back-nya kepada rakyat. Terus gimana dong Pak? Halo guys, setelah saya membaca dana kampanye yang digunakan oleh paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, ternyata paslon nomor 3 yang paling banyak menggunakan dana kampanye, yaitu 506 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding dengan paslon nomor 1 dan nomor 2. Paslon nomor 2 hanya 207 miliar, sedangkan paslon nomor 1 hanya 49 miliar. Tetapi hasilnya berbanding terbalik. Paslon nomor 3 adalah yang paling terkecil mendapatkan suara rakyat, yaitu hanya 16% versi quick count, versi real count. Sedangkan paslon nomor 2 itu mendapatkan 58%, paslon nomor 1 mendapatkan 24%. Jadi apa yang perlu disalahkan? Yang perlu disalahkan adalah Ganjar Mahfud tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi di masyarakat Indonesia. Maka tidak perlu kita berbicara curang-curang. Faktanya membuktikan bahwa Ganjar banyak membuat blunder. Ganjar tidak mempunyai nilai tawar yang sangat tinggi dibanding dengan nomor 1 dan nomor 2. Kalau mau ingin bertarung, siap menang dan siap kalah. Itu namanya demokrasi. Wow, dahsyat kawan. Ya cukup dahsyat. Jumlah yang cukup fantastis, bahkan sangat fantastis. Dan itulah faktanya, biaya politik di Indonesia cukup mahal, bahkan sangat mahal kawan. Maka rasanya kita tidak kaget bila cara-cara tertentu digunakan, ya dikarenakan dananya tersedia. Bahkan untuk menjadi caleg saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk memuluskan apapun akan digunakan caranya agar mereka melenggang ke parlemen. Maka pertanyaannya, berasal dari manakah dana tersebut dan digunakan untuk apakah dana tersebut? Dan itu seharusnya mampu diverifikasi asal muasalnya seperti apa dan dari mana. Nah, itulah politik Indonesia kawan. Sangat mahal.
Fantastis bukan? Berita hari ini, KPU, Ganjar Mahfud laporkan dana kampanyenya terbesar. Jadi hari ini tuh KPU ngumumin laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye para capres dan cawapres di pemilu ini. Nah, dari laporan tersebut ternyata paslon nomor 3 Ganjar Mahfud itu tuh merupakan yang paling tinggi, yaitu di 506 miliar rupiah. Nah, urutan keduanya itu adalah paslon nomor 2 Prabowo Gibran, yaitu dengan nilai 207 miliar rupiah. Dan yang paling rendah adalah paslon nomor 1 Anies Muhaimin dengan dana kampanye sebesar 49 miliar rupiah. Pemilu kali ini tuh lucu banget ya. Yang kemarin bilang katanya buat dana kampanye cuma 1 miliar, ternyata bisa bayar JIS 2 miliar lebih. Terus habis itu Ibu bisa kok bisa teriak-teriak pas saya kampanye, seolah-olah kayak ya sorry to say saya merendahkan instansi kenegaraan kayak polisi dan TNI. Giliran anak-anaknya yang menganiaya atau merusak fasilitas warga malah nggak ditegur, malah nggak Kalau media Tempo berasumsi sendiri mengatakan dapat info A1 dari lingkaran istana, dari pejabat A, dari pejabat B, kemudian dia mengatakan ini adalah info valid, lalu kemudian diaminkan, ditepokin rame-rame oleh para pendukungnya, bahkan diimani kebenarannya, padahal itu adalah hanya sebatas asumsi saja. Maka jangan salahkan rakyat, jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat pun mencurigai dengan anggaran Ganjar kampanye yang sampai 1,5 triliun itu. Tempo kalian dibayar berapa? Bintang Emon kalian itu dibayar berapa oleh anggaran yang sampai 1,5 triliun lagi? Dan yang paling konyolnya, udah kalau seandainya kalian dibayar, itu jagoan kalian tuh keok sampai seperti baterai lowbat 16% gitu loh. Pantesan kok ngotot banget ini untuk mojokin, ngotot banget untuk nyebar-nyebar info A1 dari lingkaran presiden dan lain sebagainya. Hanya masyarakat pun curiga, oh ini buat kamu mendukung Ganjar Pranowo itu dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa. Emang kenapa? Kalah dan menang dalam pemilu itu sudah biasa dalam demokrasi, dan saya bangga mendukung Mas Ganjar. Karena apa? Karena menurut saya beliau adalah orang baik, pemimpin yang terbaik bahkan di antara kandidat yang lain. Karenanya memang saya menjatuhkan pilihan Mas Ganjar. Itu sudah berikut dengan mempelajari rekam jejak beliau dan perspektif ke depan dan sebagainya. Kita mantap, meskipun kalah itu hal yang biasa dalam demokrasi. Lebih-lebih ketika kemudian Mas Ganjar ketika ditanyain apakah Anda nanti siap ketika diminta masuk kabinet, beliau bilang tidak. Nah, itu membuktikan apa? Membuktikan sikap seorang Ganjar Pranowo. Memang beliau adalah pemimpin yang tegas dan tidak haus kekuasaan, tidak seperti yang sudah-sudah. Ada contohnya kan, udah kalah, dirayu, masuk kekuasaan, mau juga. Ya, seperti itulah. Yang terpenting adalah Indonesia kita harus baik-baik saja. Ada yang berkuasa dan harus ada yang oposisi. Oposisi sebenarnya apa? Mengingatkan supaya tidak mengarah kepada sesuatu yang lebih buruk. Contohnya apa? Ya korupsi yang menjadi-jadi itu harus terus diingatkan, tidak boleh menjadi-jadi. Dengan memberikan nilai 5 kepada Menteri Pertahanan, apa itu tidak menyerang secara personal Pak Ganjar? Jangan setelah Anda kalah di Pilpres, Anda mengatakan tidak menyerang secara pribadi. Anda dan Pak Anies itu di waktu debat Capres sangat-sangat menjatuhkan kepribadian Menteri Pertahanan di negara ini. Dan sekarang terimalah konsekuensinya. Anda kalah keok di Pilpres.